Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas mengenai soal-soal untuk yang UM-UNES dan SMUP Unpad, karena memang ada beberapa kesamaan untuk beberapa subtesnya. Langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin bermanfaat ke depannya ya. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti yang aku bilang bahwa kita bakal bahas soal UM-UNES dan SMUP Unpad. Ini kira-kira ada 45 soal. Seperti biasa, aku simpan link drive-nya, PDF-nya di description box. Kamu kerjain dulu sendiri boleh, nanti bisa tonton pembahasannya, biar makin paham gitu ya. Tapi kalau misalnya mau langsung nonton juga, tidak apa-apa. Jadi akan ada 45 soal yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu mengenai subtesnya, karena masih suka banyak yang nanya, TKB itu apa? UM-UNES itu apa aja? Kayak gitu ya. Nah, kalau untuk UM-UNES, itu tuh ada sekitar 60 soal. 30 soalnya itu untuk yang verbal, yaitu persamaan sebab akibat, lalu logika, deduktif, induktif, lalu numerik, pola deret angka, dan aritmatika. Jadi ini tuh kayak TPS-nya aja gitu ya, kemampuan dasarnya kayak TPA gitu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya seperti biasa, ada teks, ada vocab, ada grammar, dan lain-lain ya. Sedangkan kalau SMUP Unpad dia nggak ada bahasa Inggris, jadi TKB itu meliputi kemampuan memahami bacaan, ini tuh kayak PBM kalau di TPS UTBK, lalu berpikir logis dan analitis, penalaran numerik, dan penalaran figural. Nah, secara soal, untuk yang D4, itu tuh 125 butir soal, kalau yang sarjana 130 soal, jadi lebih banyak yang sarjana. Lama ujiannya, kalau UM-UNES kan 60 soal, 60 menit. Kalau si TKB SMUP Unpad tuh 125 sampai 130 soal tuh sekitar 98 sampai 100 menit kayak gitu ya. Ujiannya untuk UM-UNES 13 sampai 18 Juli. Jadi buat yang mau daftar silakan masih ada waktu, dan untuk yang SMUP Unpad 7 Juli 2022. Ya, sebentar lagi ya dua-duanya. Makanya kita belajar dulu. Oke, semoga paham untuk penjelasan si subtes, waktu, dan juga ujiannya. Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Di sini yang pertama nih, pertama ini tuh adalah soal sinonim ya. Sinonim atau persamaan kata. Jadi cari yang artinya itu mewakili si istilah yang mungkin jarang kita dengar gitu ya. Ratifikasi. Ratifikasi itu adalah pengesahan. Biasanya tuh ada di kalimat undang-undang kayak ratifikasi undang-undang, pengesahan undang-undang ya. Upeti. Upeti itu adalah bayar upetinya, bayar pajaknya gitu ya. Valid. Valid itu yang paling tepat adalah resmi gitu ya. Verifikasi. Verifikasi kalau misalnya kita registrasi di aplikasi ada verifikasinya, itu tuh adalah pembuktian ya. Jadi kayak misalnya verifikasi pakai KTP, verifikasi pakai SIM, kayak gitu. Pembuktian benar atau enggak gitu ya. Kontemporer tuh kayak saat ini ya. Kayak di masa kontemporer, berarti itu pada masa kini seperti itu. Evokasi, mungkin ini jarang didengar ya, tapi kalau misalnya CKBBI ini adalah penggugah rasa. Evokasi. Acuan. Acuan itu adalah pedoman ya. Bukan pegangan ya, pedoman. Porto. Porto itu adalah biaya. Terakhir, proteksi. Protek aja ya, protek dari kata bahasa Inggris, protek itu perlindungan, melindungi, jadi yang B. Dah, itu tentang yang sinonim ya. Kamu cek benar berapa nih yang sinonimnya. Lanjut, nomor 10-20 ini adalah hubungan kata. Jadi kita cari kata penghubungnya apa. Kita ganti warna dulu. Biar kalau kena air, bakal basah gitu ya. Kalau kena air, bakal basah. Jadi di sini yang paling tepat mana? Kalau kena api bakal terbakar. Di sini tuh sebenarnya ada benernya. Cuma di sini harus ada kata tambahan kayak ter gitu ya. Kalau air kan bakal basah. Jadi kayak ini kata dasarnya bakal kepake dua-duanya gitu. Tanah kering enggak, hujan dingin. Kalau hujan bakal dingin. Bisa jadi, tapi yang paling tepat tuh yang pukulan. Kalau pukulan udah pasti lebam gitu ya. Bakal ada lebamnya kayak gitu. Padi. Nah, ini hubungannya adalah menempel. Atau padi itu bagian dari sekam gitu ya. Jadi yang paling tepat yang mana nih? Ternyata yang buku. Buku itu adalah, buku dia itu kan menempel gitu ya. Suara dengar. Suara itu didengar. Suara didengar gitu ya.
Jadi ada kata penghubung di gitu ya. Berarti mata melihat enggak, uang ditabung kurang pas gitu ya, benang dijahit enggak, tapi cantik itu untuk dipandang. Jadi suara untuk dengar, cantik untuk dipandang. Kalau uang kan nggak hanya untuk ditabung aja ya. Jadi kayak uang buat dibelanjain dan lain-lain kayak gitu. Kabin kapal. Kabin itu bagian dari kapal, ruangan di kapal. Yang tepat yang mana? Kamar itu ruangan di hotel. Lapar nasi. Kalau lapar makan nasi. Jadi penghubungnya adalah makan. Jadi kalau yang A mual, makan, obat gitu ya. Udah pasti yang A. Ngantuk, tidur, enggak. Haus, minum, enggak juga ya. Dan menulis pensil warna, muncul setrika juga enggak. Tangga, eskalator. Nah, pengganti tangga, kalau misalnya kita capek naik tangga, naik eskalator. Berarti yang substitusi, di sini yang mana? Yang sendal, penggantinya adalah sepatu gitu. Kancing baju. Kancing tuh ada menjadi bagian dari baju ya. Bagian. Berarti yang paling tepat yang mana? Hidung. Hidung itu adalah bagian dari wajah. Genteng atap. Genteng itu untuk membuat atap gitu ya. Jadi kayak bahan dasar untuk membuat atap. Berarti mana nih? Ternyata bata itu adalah untuk membuat tembok kayak gitu. Guru pendidikan. Guru biasanya objeknya adalah di pendidikan kayak gitu. Berarti yang paling tepat yang mana? Dokter kesehatan ya. Jadi kayak bidangnya gitu ya. Bidang. Yang E. Konstitusi preambul. Preambul itu kan kayak pembuka gitu ya. Ini kan pembuka. Jadi kalau di konstitusi itu ada pembukanya, berarti yang pembuka yang mana nih? Yang paling tepat itu adalah kalau epilog dia penutup ya, bukan pembuka. Buku dia ada kata pengantar kayak gitu. Murid buku perpustakaan. Murid buku perpustakaan. Murid baca buku di perpustakaan. Berarti kayak si subjeknya, lalu objeknya dan juga tempat ya. Kendaraan mobil bajai kurang tepat ya, karena ini terdiri dari kendaraan terdiri dari mobil bajai gitu benar. Nasabah uang bank. Nasabahnya benar subjek, uangnya objeknya. Jadi nasabah menyimpan uang di bank. Itu bisa ya, yang B. Kalau yang CDE itu kurang tepat. Nah, udah. Untuk soal ini kira-kira benar berapa nih kamu? Bisa dicek. Oke, lanjut ya. Ini penalaran logika. Semua bayi minum ASI. Semua bayi minum ASI. Jadi kalau misalnya di sini aku bikin buletan. Di sini adalah semua bayinya ya. Ini semua bayi. Semua bayi di sini minum ASI. Sebagian diberikan makanan tambahan. Jadi kalau misalnya di sini, sebagiannya misalnya seginilah. Ini sebagian diberi makanan tambahan ya. Tambahan. Kalau ini ASI. Nah, berarti kalau misalnya semua ini bayi minum ASI, sebagiannya diberi makanan tambahan, berarti kita ambil kesimpulan yang ini. Berarti sebagian yang minum ASI itu adalah diberi makanan tambahan gitu. Jadi yang C. Oke, yang kedua, semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Nah, jadi sini kalau ini lihat aja, kan di sini ada sangat berguna dan sangat bergunanya juga sama. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, sebagian kertasnya itu adalah harganya murah. Karena sebagiannya itu sangat berguna, berarti sebagian kertasnya itu harganya murah. Gitu, yang C juga ya. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial ya. Bisa kayak tadi dibuat buletannya, lalu sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Nah, berarti kesimpulannya adalah si sebagian ketua RW, dia seharusnya berjiwa sosial, kayak gitu ya. Yang D. Lalu, siswa yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Ratna belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin Ratna tidak bisa bicara, enggak ya, enggak logis. Mungkin Ratna tidak pernah tinggal di luar negeri. Nah, ini kemungkinan benar, karena dia belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya dia udah lancar bahasa Inggris, berarti dia kemungkinan pernah tinggal di luar negeri. Kalau misalnya dia masih belajar, berarti dia mungkin tidak pernah tinggal di luar negeri. Tidak mungkin Ratna pernah tinggal di luar negeri.
kata-kata tidak mungkinnya ya, harusnya mungkin gitu ya. Kan masih ada kemungkinan dia pernah ada di luar negeri kayak gitu ya. Tidak mungkin rata pandai matematika, enggak juga, semua salah juga enggak. Oke, lanjut. Semua binatang adalah makhluk hidup. Oke. Semua makhluk hidup akan mati. Nah, jadi sini semua makhluk hidup akan mati. Kalau misalnya dia binatang, berarti dia pasti mati gitu ya. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Ini kayak konteks lain ya. Kuda adalah binatang berekor. Nah, kuda adalah binatang berekor, berarti dia bagian dari binatang. Kalau misalnya tadi, semua binatang adalah makhluk hidup dan makhluk hidup akan mati, berarti kalau misalnya kuda adalah makhluk hidup, berarti kuda itu bakal mati. Yang C. Lanjut, di sini semua sarjana adalah dosen. Semua dosen harus meneliti. Jadi kalau misalnya mau jadi dosen, dia itu pasti sarjana. Dan semua dosen harus meneliti. Nah, berarti ini kalau misalnya ada kata sementara itu tuh sama aja kayak sebagian ya. Coba kita lihat yang A. Sementara sarjana bukan dosen. Sebagian sarjana bukan dosen. Bisa jadi, karena kan nggak semua sarjana itu dosen. Tapi udah pasti dosen itu adalah sarjana. Karena kan melewati S1 dulu ya. Kemungkinan benar. Karena sebagian sarjana belum tentu jadi dosen. Misalnya mau jadi profesional, mau berkarir di bidang politik, dan lain-lainnya. Lalu sementara peneliti bukan dosen, karena di sini ada semua dosen harus meneliti, berarti semua peneliti pasti dosen. Sementara peneliti adalah dosen, ini udah pasti semua gitu ya. Sementara dosen tidak meneliti, enggak, semua dosen dasarnya enggak mungkin, karena semua sarjana adalah dosen. Jadi dosen tuh pasti sarjana, kayak gitu ya. Oke, ini tuh nomor berapa sih? Nomor 21 sampai 26. Kamu bisa cek juga ya, berapa benarnya. Lanjut lagi. Nah, ini tuh kayak pola huruf ya. Oke. HGF, LKJ, PON. Nah, ini tuh gampang ternyata ya. Itu FGH. Jadi kayak ini tuh ngebalik ke sini. FGH, ya. Kan setelah FGH, I, harusnya ada I ya. Tapi I-nya hilang. Di sini I-nya hilang. Di sini jadi JKL, gitu. Setelah L, M. M-nya hilang. NOP, berarti di sini setelah P itu Q-nya hilang. RST ya, RST. Berarti di sini adalah T gitu ya. T ya. Lalu di sini YX, Z, WV, Z, UT, Z di sini ada yang sama nih. Itu si Z ini. Kita patut curigai ya kalau misalnya ada yang sama. Berarti XY, VW, TU. Nah, ini mundur ya. Di sini TU, VW, XY. Berarti sebelum T itu RS ya. Sorry. PQR. Oke, berarti di sini pasti Z dulu. Sebelum Q apa? P ya, PQ. Nah, berarti sini pasti P, di sini pakai Q gitu. Z, Q, P yang C kayak gitu. Lanjut. HIJ, AKL, MB, NOP. Nah, ini yang deket-deketan juga harus kita curigai. A, B. Nah, berarti sini HIJ, ini udah benar ya. HIJ, KLM, NOP. Nah, ini nambah satu doang. A, B, berarti sini pasti C gitu ya. NOP, berarti sini QRS, berarti CQ. Yang C gitu. Lanjut. IILLOO. Oke. IJK, berarti J sama K-nya loncatin gitu ya. I, JK, L. Terus sini loncatin MN, O. Berarti sini loncatin PQ, sini RR. Gitu. Lanjut. KL, ZZ, MN, YY, OP, X. Nah, ini juga mundur nih ya yang dekat-dekatan. ZZ, YY, berarti sini pasti XX. Lalu di sini, ini KL, MN, OP, berarti sini QR. XQR ada nih yang A. Lanjut. Nah, ini gampang nih. ABC, ini mundur, DF, GHI. Di sini mundur lagi ya. ABC, DF, GHI, di sini J, K, L. Jadi LKJ jawabannya yang B. Itu untuk 27 sampai 32. Kamu bisa cek juga berapa benarnya. Lanjut lagi. Diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13. Kita ganti warna dulu. Nah, di sini kamu bisa untuk cek secara manual atau pakai rumus. Rumusnya itu adalah berarti UN ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Berarti di sini U7. U7 sama dengan A-nya itu angka pertama 4,
ditambah N-nya tadi 7 min 1, B-nya itu beda. Bedanya itu di sini adalah 3 ya. 3, berarti sini 3. Nah, berarti berapa nih? 4 ditambah 6 kali 3, 18. 4 tambah 18 adalah 22. Gitu yang. Lanjut. 2, 4, 3, 6, bla bla bla, 10, 8, 16. Ini tuh ternyata gini. 2 tambah 3, di sini simpan 5. Gitu. 5 tambah 3, simpan di sini 8. Gitu. Jadi 8 tambah 5 di sini pasti 13. Kalau ini 4 tambah 6, di sini 10. 10 tambah 6, 16. Kayak gitu. Dan seterusnya. 16 tambah 10 di sini 26. Jadi sini udah pasti yang 5. Gitu ya. Lanjut. 2, 4, 7, 11. Nah, ini yang angka deketan tuh perlu dicurigai. Jadi pasti ada hubungannya. 2 ke 4 tuh plus 2. Ini plus 3. Ini plus 4. Berarti sini pasti plus 5. 11 tambah 5, 16 ya? Iya benar. 16. Lalu di sini 100 ke 95 kurang 5. 95 ke 90 kurang 5. 90 ke 85 kurang 5. 85 kurangi 5, 80. Jadi 16 sama 80 yang B. Sama akar pangkat 3 dari 2740 ditambah min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat itu kan berarti min 2 dikali sama min 2 ya. Jadi adalah positif 4. Dari sini 2740 tambah 4. Jadinya adalah akar pangkat 3 dari 2744. Oke, ingat. Di sini pangkat 3. Kita lihat aja angka belakangnya. Kalau misalnya di sini 2, berarti 2 pangkat 3 kan dia 8. Berarti enggak. 4 pangkat 3 di sini kemungkinan 64. Berarti kemungkinan iya. 16 di sini 216 ya. 6 kali 6 36, 36 kali 6 ini juga enggak. Ini 4 kemungkinan iya, 6 enggak. Berarti antara 24 dan 14. Kalau misalnya mau enggak ngitung gitu ya, cepatnya gini. 14 kan paling dekat ke 10 ya. Berarti kayak 10 kali 10 kali 10 itu 1000. Kalau 24 ke 20, 20 kali 20 kali 20, 2 kali 24, 4 kali 2, 8. Berarti 8000. Lebih besar daripada ini. Jadi kemungkinan di sini adalah yang si 14. Gitu sih. Oke, lanjut ya. 6 per 7 dan 9 per 14. Kalau ditambahin berapa? 6 per 7 tambah 9 per 14. Penyebutnya samain aja sama-sama 14. Berarti sini yang depannya 14 bagi 7, 2. 2 kali 6, 12. 12 tambah 9, jadinya 21 per 14. Sederhanain sama-sama bagi berapa? Bagi 7. 21 bagi 7, 3, 14 bagi 7, 2. Nah, karena di sini dalam persen, jadi 3 per 2 itu kan setengah ya. 1,5, sorry. 1,5, berarti 1,5 kali 100%. Itu udah ketebak ya. 100 bagi 2, 50, 50 kali 3, 150%. Oke, yang B. Nah, lanjut. 3 kali 2, 1 ditambah 12 kali 3. Oke. Di sini, 3 kali 2 itu kan 63. 12 kali 3, 36. Jadi kayak dibalikin angkanya ya. 18 kali 3 kan 54 ya. Benar kan? 54. Terus kalau dibalikin berapa? 45. Ya udah berarti 45 bagi 3 aja 15. Atau berapa dikaliin 3 hasilnya? 45. Berarti 15 gitu. Jumlah bilangan kuadrat antara 30 sampai 80. Jadi kalau bilangan kuadrat itu kan misalnya 6 kuadrat 36. 36 si 6 kuadrat. Berapa lagi? 7 kuadrat 49. 8 kuadrat berapa? 64. 9 kuadrat dia udah lebih dari 81, berarti enggak ya. Tambahin aja nih. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 9, 19. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 4, 14. 149 yang C. Lanjut. 3% dari 0,81. 3 per 100 dikali akar dari 0,81. Kan kalau akar dari 81 kan 9 ya. Ya, berarti kalau akar dari 0,81 itu adalah 0,9, tambahin aja 0 di depannya. 0,9 kan sama aja kayak 9 per 10. Nah, ya udah. Sederhanain aja nih. Berapa nih? 27 per 1000. Berarti berapa? 0,27 ya. Gitu. Yang C. Lalu 0,16 kali 0,5. 0,16 kali 0,5. Sama dengan N bagi 0,12 min 0,92. Nah, 0,16 kali 0,5 itu kan 0,8 gitu ya.
Nah, di sini min 0,92-nya kita tambahin ke sini 0,92. Sama dengan N bagi 0,12. Jadi 0,08 tambah 0,92. Jadi berapa? 0,08 tambah 0,92. Jadi 1 ya? 0,92. Iya benar, jadi 1,0. Jadi 1 sama dengan N dibagi 0,12. Berarti N-nya adalah 1 kali 0,12. Jadi 0,12. Yang B. Terakhir, 8/9 sama dengan berapa persen? 8/9 kita kaliin 100% aja deh, gitu ya. Nah, kalau 100 bagi 9 tuh pasti 11, ya, 11,11111 gitu kan. Berarti kalau dikaliin 8 kali 11,111 itu kan 88,888888%. Kalau kita sederhanain, 2 angka di belakang koma jadinya 88,89%. Udah yang C, kayak gitu ya. Nah, udah gitu. Kamu cek nih, dari 36 sampai 42 berapa benarnya? Jika uang mukanya 1.200.000, itu tuh 25% dari harga laptop, berapa yang harus dibayarkan Rido tiap kali cicilan? Untuk mencari tahu harga laptop, caranya gini. Jadi si 100%-nya kita bagi sama si 25%. Nah, kita kaliin sama si uang mukanya. Uang mukanya kan katanya 25% dari si harga laptop. Berarti kalau misalnya mau cari harga laptop, kita balikin aja gitu ya. Persennya kita coret, 100 bagi 25, 4. 4 kali 12, 48. Nolnya ada 5. Jadi 4.800.000. Nah, ini tuh harga laptopnya. Ya. Karena dia udah pakai jadi uang muka 1.200.000, untuk tahu tiap kali cicilan kita kurangin aja. Kan kita pengen tahu sisanya ya. Ini aku hilangin dulu nolnya 3 biar nggak kegedean. Jadi 4.800 kurangi 1.200, 3.600. 3.600 bagi 5 kali cicilan. 360 bagi 5 kan 72. Tambahin nolnya 1, tambahin nolnya tadi 3. Jadi 720.000 yang B, gitu ya. Lanjut, Ibu Ati membeli 50 buah mangkuk seharga 100.000. Berarti satu mangkuknya 100.000 bagi 50 aja ya. Itu 2.000 per mangkuk. Jika setiap pembelian satu lusin itu kan 12 buah ya. Itu tuh katanya udah dapat potongan atau diskonnya itu, diskon itu adalah 2.000. Nah, jadi Ibu Ati itu mendapatkan potongan berapa? Oke, berarti dari si 50 aja nih, kita bagi aja. 50 bagi 12. Kan tadi satu lusin 12 ya, berarti kan 4, ya. Nah, berarti di sini dia bakal dapat diskon 4 kali 2.000 gitu ya. Jadinya adalah 8.000. Kalau pengen tahu persentasenya berarti 8.000 per 100.000 si totalnya kita kali sama 100%. Oke, sederhana ini 100 nolnya 2 coret, 8.000 dibagi sama 1.000. Jadinya di sini 0,3 coret, 0,3 coret, 8 bagi 1 8, jadinya 8%. Hati-hati ya, bukan 80%, tapi 8%. Terakhir, Pak Hakim mempunyai sejumlah X buah nih ya, dan dibagikan merata kepada N orang keponakannya. Setiap orang mendapatkan masing-masing 12 permen. Oke, berarti sini 12 N aja. Bila ada 2 orang yang bergabung untuk minta kebagian permen, dan kemudian X permen tersebut dibagikan merata, maka tiap orang mendapatkan 8 permen saja. Berapa jumlah N-nya? Oke, berarti X yang kedua di sini adalah si 8 tadi. Kita kaliin sama N plus 2, karena kan tadi kita belum tahu N-nya berapa, dan di sini dia ada 2 orang tambahan ya, yang pengen bergabung. Gitu. Jadi sini adalah 8N plus 8 kali 2, 16. Ada sini X-nya bisa kita samain aja ya, 12N sama dengan 8N plus 16. Jadi 12 kurangin 8, 4N sama dengan 16. N-nya adalah 16 bagi 4, 4. Berarti N-nya 4. Nah, di sini X yang lainnya, coba kita masukin aja nih, X sama dengan 12N. Berarti di sini 12 dikalikan 4 ya, jadinya adalah 48. Jadi di sini N-nya 4, X-nya adalah 48. Oke, yang mana nih? Oke, yang D. Sorry ini. Nah, sip. Udah gitu aja. Itu aja dari aku. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, mau ada soal yang mau dibahas, jangan lupa kirimin ke DM aja. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan TikTok aku di @ratapramesti karena aku suka bahas soal-soal dan juga bahas informasi lainnya yang semoga bermanfaat buat kamu sih. Itu aja dari aku. Thank you for watching and bye.